Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, belajar bersama lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita buka dengan membaca doa dulu. Semoga dalam kita berdoa, belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI. Alhamdulillah kita sudah sampai pelajaran yang ke-11, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum kita melanjutkan, kita harus lebih tahu dulu siapa nama Nabi kita, siapa nama Tuhan kita, apa agama kita, biar kita lebih mengenal tentang agama Islam. Yang pertama adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi kita, yaitu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya namanya tahun gajah. Kenapa kok dinamakan tahun gajah, anak? Karena pada saat itu berbarengan dengan peristiwa yang sangat besar. Ketika Nabi Muhammad lahir, ada raja yang bernama Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi di tengah perjalanan Allah tidak mengizinkan dengan mengutus burung ababil menyerang gajah. Akhirnya pasukan gajahnya mati dan Ka'bah bisa terselamatkan, dan berbarengan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Makanya lahirnya Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Anak-anak, perlu diketahui bahwasanya sifat yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah contohnya sifat jujur dan juga sifat pemaaf yang sudah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh. Ya, itulah yang dinasihatkan kepada orang tua kita, baik orang tua kita, guru kita, maupun orang tua kita yang di rumah. Selanjutnya, anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang peristiwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa apa saja, anak-anak? Mari kita buka bersama pada halaman 139. Di sini diterangkan bahwasanya pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Apa yaitu? Tadi sudah saya beri penjelasan pada pertama tadi, yaitu tentang pada tahun itu Raja Abraha, penguasa dari negeri Habasyah, ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha datang dengan beberapa pasukannya, yaitu menggunakan bersama pasukan gajah. Ketika pasukan Abraha hendak merobohkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka dengan apa, anak? Yaitu Allah mengirimkan burung ababil. Burung ababil membawa satu batu yang sangat panas. Batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Seluruh pasukan Abraha pun semua akan mati di tengah lapangan medan peperangan. Nah, maka dari itu tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tahun
tahun gajah. Ya, itulah peristiwa kenapa kok tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah, di antara yaitu tentang tadi ya. Kemudian yang B, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad lahir di kota mana anak-anak? Yaitu di kota Mekah, betul sekali, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Coba tahu siapa yang bernama ayahnya, siapa namanya? Ayahnya yaitu bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, sedangkan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ya, betul sekalian anak ya. Selanjutnya anak, Nabi Muhammad SAW pada dilahirkan dalam keadaan yatim. Kenapa kalau yatim anak? Karena ketika itu ibunya Nabi Muhammad SAW pada waktu mengandung atau hamil, ayahnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Ketika berdagang ke negeri Syam, dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayahnya Nabi Muhammad sakit. Nah, kemudian ayah Nabi Muhammad wafat di kota Yasrib. Nah, Nabi Muhammad tidak dimasukkan atau tidak disusukan kepada ibunya. Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah Asy'adiyah. Pada masa itu kebiasaan orang Arab menyusukan bayi kepada orang lain. Jadi ketika hamil ibunya Nabi Muhammad, ayahnya sudah meninggal, makanya lahirnya dalam keadaan yatim. Kemudian pada masa waktu kecilnya Nabi Muhammad SAW, tepat pada usia ke-4 tahun, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Asy'adiyah kepada ibunya. Jadi Nabi Muhammad disusui oleh Halimah selama 4 tahun. Semenjak umur 4 tahun, kemudian Nabi Muhammad dalam bimbingan ibunya. Selang 2 tahun, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya, yaitu di negeri Yasrib. Ketika Nabi Muhammad dan ibunya berada di negeri Yasrib, kurang lebih 1 bulan lamanya. Setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Dalam perjalanan ke Mekah, Nabi Muhammad, ibunya yaitu Siti Aminah jatuh sakit. Akhirnya ibunya Nabi Muhammad wafat dan dimakamkan di kota Abwa, yaitu kota antara Mekah dan Madinah. Ketika setelah ditinggalkan oleh ibunya, maka Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad diasuh kakeknya kurang lebih 2 tahun. Nabi Muhammad akhirnya sampai berumur 8 tahun, kemudian kakeknya meninggal lagi. Setelah kakeknya meninggal, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Itulah jadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Nabi Muhammad dari kecil sudah dilatih untuk menjadi orang yang mandiri, ditinggalkan ayahnya, tinggal ibunya, kakeknya, kemudian yang terakhir diasuh oleh pamannya sampai dewasa. Sekarang D ya. Masuk pertumbuhan pada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang soleh, selalu sopan santun dalam bersikap, selalu jujur dalam berbicara. Karena kesolehannya, maka Nabi Muhammad dikasih orang-orang banyak teman. Ya, ini yang perlu kita contoh. Berarti barang siapa yang berbuat baik dimanapun berada, kita akan disukai teman, tidak suka berbohong, tidak curang, tidak nakal, insya Allah akan disenangi oleh teman. Nah, itu yang perlu kita contoh anak-anak ya. Yaitu apa? Tentang sifatnya Nabi Muhammad setiap hari selalu menjadi orang yang baik. Nah, semoga dengan kisahnya Nabi Muhammad ini bisa kita ambil hikmahnya, yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi, dan insya Allah kita bisa diakui oleh umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin Allahumma amin. Demikian anak ya.
Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah mempelajari pelajaran ini ya, pelajaran yang ke-11 tentang keteladanannya Nabi Muhammad. Nanti dipelajari, dibaca seperti yang Bapak terangkan tadi, kemudian nanti waktu pembelajaran difoto, dikirimkan kepada Bapak Ibu guru. Dari Bapak Ibu dan Bapak Guru, kurang dalam penyampaian maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.